AC Milan selangkah lagi gaet Divock Origi. Divock Origi tak perlu pusing mencari klub baru setelah meninggalkan Liverpool, sebab AC Milan selangkah lagi mendapatkan tanda tangannya. Origi kontraknya akan habis musim panas nanti. Liverpool memang punya opsi perpanjang masa tinggal Origi di Anfield, tapi tidak diambil. Sebab Origi memang bukan pilihan utama lini depan dan kedatangan Luis Diaz Januari lalu membuatnya makin terpinggirkan. Musim ini, Origi juga sempat absen 2 bulan karena cedera. Origi musim ini cuma tampil 14 kali dengan total 533 menit atau rata-rata 38 menit. Meski begitu, Origi masih bisa bikin 5 gol dan 3 assist. Oleh karenanya, Origi memutuskan hengkang demi mencari tim yang bisa memberinya jaminan starter. Milan pun datang dengan proposal kepada Origi. Dikutip Sky Sport Italia, Origi ditawari kontrak berdurasi 4 tahun dengan nilai 3,5 juta euro per musimnya. Origi pun menerimanya dan kini tinggal selangkah lagi berseragam merah hitam. Dalam waktu dekat, Milan dikabarkan bakal mengumumkan kepindahan Origi. Meski jarang bermain, Origi adalah pahlawan Liverpool lewat gol-gol penting di laga besar. Origi mencetak 2 gol saat Liverpool comeback dan menang 4-0 atas Barcelona di leg kedua semifinal Liga Champions 2018-19, sekaligus bikin gol kedua pada partai final menghadapi Tottenham Hotspur. Sejak bergabung dengan Liverpool pada 2014, Divock Origi sudah mempersembahkan trofi Liga Champions, Piala Dunia antar klub, Piala Super Eropa, Liga Inggris, dan Piala Liga Inggris. Keputusan soal Kalulu terbayar, Milan rencanakan langkah berikutnya. Keputusan AC Milan untuk memberikan kepercayaan kepada Pierre Kalulu tampaknya mulai terbayar, dengan manajemen mulai merencanakan langkah berikutnya. Rossoneri saat ini tengah menikmati performa fantastis Kalulu dalam beberapa pekan terakhir, dan tak lama lagi raksasa Serie A tersebut bakal memberikan hadiah atas kerja kerasnya. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, pemain U21 Prancis tersebut saat ini hanya mengantongi sekitar 600.000 euro atau 9,6 miliar rupiah net per musim, dan Paolo Maldini plus Federic Massara berencana memberinya kenaikan gaji 50% pada penghujung musim nanti dengan berpanjang kontraknya sekarang yang akan berakhir pada 2025 mendatang dengan menambah durasinya 1 tahun lagi. Bek 21 tahun tersebut menjadi starter dalam pertandingan Serie A melawan Napoli, Empoli, dan Cagliari bersama Fikayo Tomori yang menjadi momen krusial dalam musim Milan. Dan ia pun berhasil melewati setiap ujiannya dengan luar biasa dan bahkan mencetak gol kemenangan saat menghadapi klub kedua. Produk jebolan Akademi Lion tersebut kini tampaknya telah menggeser Alessio Romagnoli dalam hierarki pilihan Stefano Pioli, dan manajemen Rossoneri bisa tersenyum atas keputusan mereka tidak merekrut bek tengah baru Januari lalu dengan memilih fokus pada sang pemain ketimbang merekrut nama baru. Beberapa klub Prancis dan Jerman sejatinya pernah berupaya meminjam Kalulu 1,5 tahun lalu, namun Milan menolaknya. Dan perpanjangan kontraknya yang semakin dekat menunjukkan betapa penting perannya sekarang. Baru juga gabung, nasib Marco Lazetic sudah tak jelas di AC Milan. Pemain muda asal Serbia Marco Lazetic baru saja bergabung dengan AC Milan pada Januari 2022. Meski begitu, sampai saat ini ia belum mendapat kesempatan unjuk gigi bersama skuad Stefano Pioli di level senior. Keputusan AC Milan untuk memasukkan nama Marco Lazetic tersebut tentu bukan tanpa alasan. Di tim senior, ia diharapkan bisa belajar banyak dari Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud untuk jadi penyerang yang andal. Seperti diwartakan Sempre Milan berada di daftar tim senior, mantan penyerang Red Star Belgrade tersebut pun mendapat skema latihan kebugaran yang kurang lebih sama dengan rekan-rekannya yang lain.
Namun sayang, awal kisahnya bersama AC Milan nampak tidak terlalu mulus setelah mengalami cedera di pertandingan tim Primavera tempo hari. Alhasil, ia tidak dapat berpartisipasi secara maksimal bagi AC Milan U19 yang menang tipis atas sang lawan Verona U19 2-0. Sampai saat ini, Marco Lazetic pun masih menunggu momen debutnya bersama Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan. Untuk mewujudkan debut impian itu, Marco Lazetic tentu harus bekerja ekstra keras di Milanello. Namun ia punya banyak kelebihan yang bisa diandalkan untuk memikat hati pelatih. Jika melihat perawakannya, tentu tidak aneh jika menyebut Marco Lazetic sebagai centre forward berpostur tinggi atau 192 cm dengan fisik yang prima. Hal ini pun akan membuat dirinya lebih mudah melewati hadangan para bek yang ingin mencuri bola saat menyerang. Selain itu, dengan usia yang masih 18 tahun, agaknya tidak sulit baginya untuk membidik tempat di skuad Stefano Pioli yang didominasi para pemain muda. Di sisi lain, ia kabarnya juga cukup mahir berbahasa Inggris, yang setidaknya bisa sedikit membantu proses komunikasi dengan rekan-rekan dan staf pelatih. Setelah merapat ke AC Milan pada Januari lalu, Marco Lazetic memang mengikuti program latihan spesifik untuk mendapat lampu hijau dalam hal kebugaran dari para staf pelatih. Mungkin fokus inilah yang sedikit banyak memengaruhi dan membuat ia lama didebutkan oleh Stefano Pioli. Ia tidak punya banyak waktu untuk mempelajari taktik yang dimainkan rekan-rekannya di tim senior. Walaupun saat ini sedang belajar bahasa Italia, ia mungkin masih sulit mengerti hal-hal yang berbau teknis dan taktikal. Saat didatangkan, AC Milan berharap besar padanya sebagai salah satu investasi jangka panjang mereka. Namun dengan situasi saat ini yang belum debut, apakah masa depan Marco Lazetic sudah suram di klub raksasa Italia ini? Waduh, Milan terancam gagal datangkan Botman dari Lille. Raksasa Serie A AC Milan terancam gagal mendatangkan Sven Botman karena kabarnya Newcastle sudah mencapai kesepakatan dengan Lille. Milan sibuk mencari bek baru sejak pertengahan musim ini, semua karena Simon Kjær cedera. Milan membidik sejumlah nama, pada akhirnya mereka fokus untuk mendatangkan Botman dari Lille. Akan tetapi usaha mereka gagal. Pasalnya, Lille enggan melepas bek Belanda itu pada pertengahan musim. Meski keinginannya bertepuk sebelah tangan, akan tetapi AC Milan tak menyerah. Mereka akhirnya berusaha mendatangkan Sven Botman pada musim 2022 nanti dari Lille. Milan sempat mendapatkan pesaing, ada kabar bahwa Newcastle dan Tottenham menginginkan Botman. Bek 22 tahun tersebut sempat diklaim ingin gabung Newcastle, namun kemudian Milan disebut jadi yang terdepan dalam perburuan Botman. Ia dikabarkan ingin gabung Milan ketimbang Newcastle. Selain itu, Botman juga diklaim telah mencapai kesepakatan personal dengan Rossoneri. Meski mencapai kesepakatan personal dengan Sven Botman, akan tetapi AC Milan dikabarkan belum meraih kesepakatan harga transfer dengan pihak Lille. Hal ini rupanya menjadi titik lemah Rossoneri. Sebab kabarnya, Newcastle justru sudah mencapai kesepakatan harga dengan Lille. Hal ini diklaim oleh Football Insider. Mereka melaporkan bahwa Newcastle siap menebus Botman sebesar 30 juta pounds pada musim panas 2022 nanti. The Magpies juga disebut merasa percaya diri, mereka berikutnya akan segera mencapai kesepakatan personal dengan sang bek.